Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan pelajaran matematika minat ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral. Nah, ini kebetulan saya copy dari sebuah modul ya. Kemarin sebelumnya kita mempelajari luas daerah antara kurva dan sumbu koordinat ya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung ya antara kurva dan sumbu koordinat? Kalau gambarnya seperti ini, berarti nanti luasan yang bawah ini akan bernilai negatif, yang atas ini bernilai positif, padahal luas itu tidak ada yang negatif, sehingga rumus untuk yang di bawah ini menggunakan tanda minus ya. Itu yang pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan menghitung luas antara dua kurva, dan keunikannya kita insya Allah ini tidak akan menemukan lagi luas integral yang mempunyai tanda minus ya. Oke, kita lihat untuk selengkapnya. Untuk menentukan luas daerah antara dua kurva, kita berdasarkan luas antara kurva dan sumbu koordinat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi misalkan di sini ada di koordinat kartesius terdapat dua kurva, yaitu kurva y sama dengan fx dan kurva y sama dengan gx ya. Nah, kemudian kita akan mencari luas daerah yang diarsir yang ini antara fx dan gx ya, dan kemudian dari range-nya dari A sampai ke B ya. Nah, maka cara mengintegralkannya adalah seperti ini. L sama dengan integral ya fx dikurangi gx ya. Kenapa fx dikurangi gx? Karena kalau kita lihat gambarnya, maka fx itu di atas ya, gx itu berada di bawah, atau nilai fx itu lebih besar daripada nilai gx. Otomatis kalau dikurangi setiap nilai y ini dengan nilai y yang gx ini akan menghasilkan nilai yang positif, sehingga di sini rumusnya adalah integral fx ya dx dikurangi integral gx dx gitu ya. Nah, dengan intervalnya dari A sampai ke B gitu ya. Jadi masing-masing kita integralkan dari A sampai ke G seperti ini. Atau secara singkat kita bisa menuliskannya integral dari A sampai B gitu, untuk fx dikurangi gx terhadap dx gitu ya. Nah, kalau misalnya bagaimanakah kalau misalnya ternyata kita tidak mengetahui gambarnya seperti apa? Kalau misalnya kita tidak mengetahui gambarnya seperti apa, apakah fx-nya yang di atas ataukah di bawah? Misalkan kita karena tidak tahu, ternyata yang kita masukkan itu misalnya fx-nya itu di bawah, gx-nya di atas, sehingga luas integralnya itu fx dikurangi gx, pastinya dia akan menghasilkan nilai yang negatif ya. Nah, kalau menghasilkan nilai yang negatif ya karena tidak ada luasan yang negatif, jadi rumus ini sih secara simpelnya berarti bisa kita tuliskan saja dengan cara nilai absolut. Nilai absolut ya. Nilai absolut itu berarti menggunakan tanda seperti ini. Kurang bagus ya. Nilai absolut seperti ini gitu ya. Jadi absolut daripada nilai L ya gitu. Atau terbalik ya, terbalik barangkali, absolutnya di sebelah sini, maaf. Absolutnya terbalik, jadi di sebelah sini nih. Nah, gitu seperti ini. Nah, maaf, ini ada yang kurang nih ya. Ini tidak ada dx-nya. Oke, di sini
dx. Nah gitu ya. Jadi ini adalah nilai absolut gitu. Jadi kalau misalnya didapatkan R-nya sama dengan min 5. Nah, absolut daripada min 5 adalah 5 gitu. Ketemu misalnya nilainya min 100 misalnya ya. L-nya sama dengan tadi min 100. Nah, kalau kita absolutkan kan jadinya L-nya 100 gitu ya. Jadi alasannya karena nilai L itu haruslah positif ya. Oke. Yuk kita lihat saja contoh soal di sini ya. Nah, ini kebetulan ini karena kita ngambil dari modul, ini sudah ada pembahasannya ya. Oke, kita ikutin dulu aja yang ada di modul ini. Oke ya. Tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dan Y sama dengan 2X ditambah 2 gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar sini sih ini jelas ya bahwa yang fx itu yang ini nih, ini fx ya, ini yang fx ya. Nah sedangkan ini adalah yang gx. Bagaimana cara mengetahui ini fx ini gx ya? Fx ini yang di atasnya. Nah ini fx nya itu yang ini nih. Ya, kita ikutin dulu apa yang ada di modul dulu ya. Kemudian ini garis ini, kurva ini adalah yang gx. Ini gx. Kenapa ini fx ya? Ya. Ini memang karena di atas ya. Pertama juga karena kita lihat ini posisinya di atas, dan yang kedua itu kan fx-nya ada di atas ya, fx-nya di atas, kemudian bentuknya garis ya, bentuknya garis bukan kurva. Sebetulnya garis juga adalah bagian daripada kurva gitu ya. Nah, karena garis ya, garis itu ciri daripada garis ya, maka bentuknya adalah persamaan linier ya. Kalau persamaan linier maksudnya adalah x-nya berpangkat 1. Nah, tertingginya ya, bukan x berpangkat 1, maksudnya berderajat ya. Berderajat 1. Berderajat 1. Artinya pangkat tertingginya adalah 1. Di antara ini yang pangkat tertingginya 1 yang mana adalah yang ini ya. Di sini pangkat tertingginya 1. Kalau yang di sini pangkat tertingginya adalah 2 ya, maka yang ini adalah kurva, berbeda dengan yang ini ya. Ini adalah 1. Jadi kalau dilihat dari gambar ini berarti fx ya, dan yang ini adalah gx gitu ya. Nah kemudian di sini ya, langkah yang pertama yang dilakukan di dalam modul ini yaitu mencari titik potong kedua kurva. Untuk apa mencari titik potong? Nah, ini maksudnya adalah untuk mencari nilai A dan B ya. Nilai A dan B ya, A dan B. Jadi integralnya itu dari mana sampai kemana. Di sini tidak ada, di dalam soal ini belum ada A B nya di mana. Maka untuk mencari nilai itu ya, A dan B, maka mencari titik potong kedua kurva. Karena ini luas daerah antara kurva, jadi tidak ditentukan dari mana sampai kemana gitu. Apakah misalnya dari sini sampai ke sini, tidak, hanya antara kurva. Jadi kalau antara kurva berarti sampai ke titik potong gitu ya. Nah, titik potongnya tuh ini dan ini. Nah, di titik-titik potong ini berarti ini adalah titik A nya ya. Ini berarti A nya sama dengan min 2 ya. Nah, B nya sama dengan 1.
Nah, prinsipnya apa yang terjadi di titik potong ini? Di titik potong ini kita ingat ya, di titik potong ini terjadi perpotongan antara G dan F ya. Nah, di titik potong ini dua-duanya baik G maupun F dia mempunyai nilai yang sama. Nah, ini nilai Y. Ya. Nilai Y ini berapa? Nilai Y ini di sini itu sama dengan Fx ya. Sama dengan Gx. Gitu ya. Atau kalau di sini terbalik ya boleh. Boleh bebas menuliskannya, boleh F dulu, boleh G dulu ya. Nah, ini biar sama dengan modulnya. Nah, maaf. Nah, gini. Jadi di titik ini kan X, Y ya. Di sini X-nya ini sama dengan A ya. Nah, ini X-nya sama dengan A. Nah, di titik ini X-nya sama dengan A ya. Y-nya kita di sini belum tahu ya. Tetapi justru dengan prinsip di sini bahwa Y-nya itu adalah sama dengan Gx sama dengan Fx ya, justru nanti akan mencari nilai A ini berapa gitu. Dasarnya gitu. Sehingga Gx-nya ini dimasukkanlah ke sini. Jadi Gx di sini sama dengan Fx. Nah, masuk ke sini ya. Nah, ini Gx sama dengan Fx ya. Jadi akhirnya ketemu X kuadrat ya ditambah 3X ya. 2X nya pindah jadi min 2X, 2 nya juga pindah jadi min 2. Ini sama dengan 0 ya. Atau X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini difaktorkan ya. Difaktorkan jadi seperti ini gitu ya. Difaktorkan jadi seperti ini. Ya. Untuk memfaktorkannya kalian silakan dipelajari ya cara memfaktorkan ya. Bisa menggunakan rumus ABC, bisa juga dengan cara memfaktorkan. Kalian ingat yang menggunakan tabel itu ya. Atau kita bahas saja lah ya. Sekalian menggunakan tabel ABC. ABC atau PQ ya, lupa lagi. PQ ya kalau nggak salah ya. Gini lah. Oh. Nah, jadi apa namanya? Bentuk seperti ini itu kan nanti ditarik ya. Ditarik menjadi, nanti kan bentuknya seperti ini. Ini kan anggap saja kita belum tahu jawabannya. Ini adalah X plus P ya. X plus Q sama dengan 0. Nah, kita harus mencari P dan Q-nya. Di sini P-nya 2 ya, ketemu Q-nya min 1. Jadi kalian cari P dan Q-nya. Nah, gitu ya. Nah, kalau apa ya, lupa ingat ini. Jadi kalau P gini, kalau P tambah Q gitu ya, kalau P tambah Q jadinya berapa, P min Q P kali Q jadinya berapa. Saya salah ini ya, sebentar saya pause dulu ya. Jadi P tambah Q ya, P tambah Q hasilnya kita lihat di sini. Kalau P tambah Q hasilnya yang ini, hasilnya adalah B ya, hasilnya B. Nah, saya tandain P tambah Q hasilnya B gitu ya, hasilnya B atau B per A gitu ya. Kalau P kali Q hasilnya ini C ya, min 2. Nah gitu. Jadi kalau P tambah Q hasilnya 1 ya, P kali Q hasilnya min 2. Nah, lalu kemudian dicari berapa P-nya dan kemudian berapa Q-nya gitu ya. Nah, di situ ketemu ya, P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah min 1 ya. 2 ditambah min 1 ya, hasilnya 1.
2 dikali min 1 hasilnya min 2 gitu ya. Jadi seperti ini. Nah setelah seperti ini, X plus 2 X min 1, nah yang jadi X nya ini dibalik ya, yang jadi X nya ini dibalik. Yang jadi X nya kalau di sini plus jadinya minus ya. Nah, di sini minus, X nya plus. Nah, inilah jadinya apa, ini A nya ya, ini B nya. Ini jangan ketuker ya, jadi A nya yang kecil ya, B nya yang besar, yang satu ini yang besar. Nah gitu ya, jadi akhirnya ketemulah ya A dan B nya seperti itu. Jadi asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari sini gitu ya. Step by stepnya ya. Jadi diingat-ingat step by stepnya seperti itu. Lalu kemudian barulah kita integralkan. Mana yang akan kita integralkan? Yang akan kita integralkan adalah integral, berarti integral fx kurangi gx ya. Integral fx kurangi gx ya. Nah, yang akan kita integralkan berarti yang itu h. Nah gitu ya. Nah fx kurangi gx, nah di sini ya. Jadi L ini sama dengan integral A ya sampai B gitu kan. Nah fx, kurung dulu ya, kurangi gx, nah dx gitu ya. Nah A dan B nya min 2 sampai 1, fx nya adalah ini 2x plus 2 dikurangi gx nya x kuadrat plus 3x ya. Kemudian diintegralkan, nah, disederhanakan dulu ya. Menyederhanakannya ya hasilnya tinggal kita kurangi dulu ya, 2x ya. Nah, 2x dikurangi 3x ya. Nah, atau saya tulis lagi ya secara perlahan, nah, pelan-pelannya seperti ini. Oke, ini dimulai dari 2 dulu deh, boleh. Ini 2 ya, 2. Kemudian di sini ada 2x ya. 2x. Nah, ini setiap ini berarti jadi minus ya, karena atau berubah tanda. Jadi setiap plus jadi minus, kalau setiap minus jadi plus ya. Jadi berubah tanda. Min 3x ya, dan min x kuadrat. Di sini sering sekali suka ada yang salah ya, jadi saya harus tandain di sini nih. Nah tanda ini ya, ini merubah tanda yang sebelah sini gitu ya. Nah jadinya 2 tuh ya, sama 2, kemudian 2x kurangi 3x jadinya min x gitu ya. Nah, terakhirnya min x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dari situ bagaimana? Kemudian kita integralkan satu per satu ya. Integralkan satu per satu. Integral daripada 2 tetap 2 ya. Maaf. Integral daripada 2 jadinya 2x ya. 2x. Integral daripada x berarti x kuadrat per 2 atau setengah boleh. Nah, integral daripada x kuadrat berarti x pangkat 3 per 3 ya. Nah, kemudian ini kita integralkan dari min 2 sampai 1 gitu ya. Oke, kita scroll sedikit. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini sama dengan, kita masukkan angka satunya 2 kali 1 ya, 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 3. Jadi cara mengintegralkan itu yang atas dulu semuanya ya. Jadi jangan selang-seling 1 terus min 2 gitu ya. Jadi semuanya lakukan yang atas dulu, semuanya pakai 1 dulu, kemudian baru min 2 nih, baru sekarang gilirannya min 2. Nah gitu ya, min 2 kuadrat per 2, ini juga min 3, jadi min 3 ya, min 2 lagi, sekarang pangkatnya 3 ya, per 3.
Gini ya. Oke, berarti ini 2 dikurangi setengah dikurangi 1/3 gitu. Kemudian ini jadinya min 4 ya. Ini min 4/2 ya, karena minusnya di dalam kurung. Kemudian ini 2/3 8/3. Oke, nah kemudian di sini ya kita lanjutkan. Iya, 2 kita tulis ulang dulu ya. Atau langsung aja deh, langsung aja, sebentar. Langsung aja. Ya, kita langsung aja ke sini ya. Oke. Sini 2 ya. Nah, saya langsung ke sini nih. Ya, min 4 jadinya plus 4 ya. Plus 4. Nah, kemudian ini min 4/2. 4/2 kan 2 ya, 2. Jadi sini min 2. Min 2 jadi plus 2. Jadi plus 2 ya. Nah, kemudian sekarang baru yang per-peran. Ini maaf, ini ada yang salah nih, ada yang salah. Ini seharusnya saya tanda kasih minus lagi. Nah, karena apa? Karena di sini pangkat 3 ya. Min 2 kali min 2 adalah 4. 4 kali min 2 jadinya min 8 ya, min 8. Jadi sini min sama min jadinya plus ya, plus 8/3. Ini plus ya. Tetapi karena ketemu ini dia jadi minus lagi gitu ya. Jadi minus lagi. Jadi saya keluarkan di sini jadi minus lagi dia. Minus 8/3. Oke, saya sengaja ke sini dulu baru saya kembali lagi ke sini. Ini yang sepertiganya saya tulis lagi nih. Ya, minus 1/3 lagi. Kemudian di sini ada minus lagi 1/2. Nah, ini berarti 8 ya. 8. Oke, dikurangi. Nah, ini min 8 dan min 1 jadinya min 9 ya. Min 9/3 ya. Kemudian di sini ada lagi min 1/2. Jadi di sini 8 dikurangi 3 ya, dikurangi lagi 1/2 yaitu 5 dikurangi 1/2 ya. Jadi hasilnya adalah 4/1/2 gitu ya. Nah, begitu anak-anakku sekalian, kira-kira ya untuk mengerjakan integral ini kalian harus, terutama yang harus kalian perhatikan adalah ini tanda-tanda minus seperti ini. Minus seperti ini ya, ini akan merubah semua tanda yang ada di sini ketika dikeluarkan ya. Yang minus jadi positif ya, dan di sini yang positif akan menjadi minus ya. Kemudian tadi di sini juga saya sempat ada kesalahan juga di sini. Ini pangkatnya pangkat 3. Kalau pangkat 3 di sini minus akan minus lagi gitu ya. Kalau positif dia akan positif lagi gitu ya. Nah, silakan barangkali nanti jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi saya ya, bisa melalui WA ya, melalui WA berhubungan dengan latihan soal yang diberikan di sini ya. Nah, di latihan soal ini seperti kalian lihat di sini ada contoh soalnya ya, ada yang tipenya seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada gambarnya ini mudah ya, berarti tinggal ini kita anggap fx-nya ini sebagai gx-nya, karena fx itu di atas ya, gx-nya di bawah. Seperti ini juga tadi ya, seperti contoh tadi, ini fx-nya, ini gx-nya ya. Kalau yang ini sudah ditentukan ranknya ya, dari 0 sampai 2, A sama B-nya. Di sini juga sudah, ini A-nya, ini B-nya 1 ya, seperti itu. Kemudian untuk soal yang seperti ini, di sini tidak ada gambarnya. Tidak perlu khawatir kalian belum lupa lagi untuk menggambar. Misalnya di soal-soal seperti ini kalian ingat saja bahwa rumus luas itu adalah absolut ya, absolut. Jadi kalau misalnya menemukan hasil pengerjaan kalian ternyata mendapatkan nilai yang negatif,
sudah tinggal dipositifkan saja. Misalnya minus 100, kita rubah saja jadinya luasnya pasti 100 ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.